أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعن الداعم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنطقني بالهدى والحلم التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Ikhwan wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita semua bisa hadir malam hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran imam kita semua, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, mungkin sebagian ikhwan atau akhwat ada yang sudah terbiasa tidur jam 10. Namun khusus untuk malam ini, karena ini adalah malam kelahiran imam kita semua, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif, maka kita akan mengakhirkan tidur kita. Yang setuju, selawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu pecinta Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif, malam hari ini adalah malam kelahiran dari seseorang yang merupakan pemungkas dari seluruh risalah kenabian dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Malam ini adalah malam kelahiran seorang imam yang telah Allah tunjuk untuk menuntaskan semua perjuangan para nabi. Perjuangan itu perjuangan yang dimulai dari nabi pertama, Nabi Adam alaihi salam, kemudian berlanjut sampai nabi kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlanjut dari para imam sampai berakhir di masa Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus para nabi, setidaknya ada dua tujuan yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Tujuannya adalah agar manusia semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taghut. Dan juga tujuan yang lain adalah tujuan liyaquman nasu bil qist, agar seluruh umat manusia menjunjung tinggi keadilan.
Ini adalah dua tujuan utama diutusnya para nabi. Dan dua tujuan ini hanya bisa terrealisasi ketika agama Islam unggul atas agama yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam 3 ayat yang hampir sama persis. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dia Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Untuk memenangkan Islam, untuk mengunggulkan Islam atas seluruh agama. Perjuangan Rasulullah, perjuangan Al-Imam Husain alaihissalam di Karbala, perjuangan para nabi adalah untuk memenangkan Islam atas seluruh agama, untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menghapus segala jenis kesyirikan di muka bumi sampai tidak ada satupun kesyirikan di dalamnya. Itu adalah misi dari para rasul, para nabi dan para imam. Dan misi itulah yang akan diemban oleh Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Malam ini kita memperingati hari kelahiran seseorang yang Imam Shadiq alaihissalam berkata, "Lau adraktuhu laqadamtuhu ayyama hayati." Imam Shadiq alaihissalam berkata, seandainya aku bertemu masa Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif, maka aku akan berkhidmat melayaninya sepanjang hayatku. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan dari Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif. Oleh karena itu perjuangan Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif bukanlah perjuangan yang sepele. Ini juga telah dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif. Masalah Imam Mahdi adalah masalah yang diyakini oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Seluruh umat Islam baik Syiah maupun Sunni mengakui bahwasanya Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif adalah orang yang akan diutus Allah di akhir zaman untuk memenangkan Islam. Saking pentingnya masalah ini sampai selalu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dan ini juga merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفت الذين من قبله وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Sadaqallahul aliyyul azim. Pada malam hari ini sebenarnya saya ingin sedikit banyak membahas tentang Imam Mahdi, namun karena waktunya sudah sangat sempit, saya akan mencukupkan dengan membahas ayat ini, merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah berjanji, wa'adallah, Allah berjanji. Dan tentu kita semua tahu janji Allah adalah janji yang pasti. Kepada siapa Allah berjanji? Allah berjanji kepada alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Maka ini adalah janji yang sangat spesial. Ini janji yang tidak diberikan kepada siapapun. Tapi Allah mengatakan alladzina amanu minkum. Janji yang hanya diberikan kepada sebagian dari kalian, wahai orang-orang yang beriman. Dan yang kedua dikatakan wa amilus solihat. Bukan hanya orang yang beriman, tapi orang yang amilus solihat, yaitu orang yang melakukan amal saleh. Di sini mungkin saya perlu sedikit menerangkan tentang apa itu amal saleh. Mungkin kita kebanyakan tahu bahwa amal saleh adalah amal baik. Mungkin amal saleh adalah amal yang bersifat ibadah. Namun amal saleh sebagaimana yang dalam artinya amal yang baik itu tidak menentu harus bersifat ibadah. Amal saleh adalah amal yang baik dan tepat guna. Amal saleh adalah amal yang baik yang dilakukan tepat pada waktunya, yang dilakukan sesuai dengan tuntutan saat itu. Maka boleh jadi amal saleh setiap orang akan sangat berbeda. Bisa jadi amal saleh seorang istri adalah melayani suami dan mendidik anak. Dan bisa jadi amal saleh seorang suami adalah mencari nafkah dan lain sebagainya. Intinya amal saleh adalah amal yang baik dan juga tepat guna dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang berdasarkan dengan taklif, berdasarkan dengan tugas yang ia yakini. Janji Allah itu adalah janji yang ditujukan kepada dua orang tadi, orang yang beriman di antara kalian, nanti orang yang sangat khusus dan orang yang mengerjakan amal soleh. Janjinya adalah la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka orang-orang beriman tadi menguasai bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelumnya Allah juga telah menjadikan orang-orang lain berkuasa di muka bumi. Namun bukan hanya berkuasa di muka bumi. Dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum." Dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka. Maka di akhir zaman nanti agama itu akan kokoh, akan dikokohkan Allah kepada orang-orang beriman yang sedikit tersebut. Agama yang seperti apa? Dinahumul ladzi irtada lahum. Agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya tidak semua agama, tidak semua keyakinan kita ataupun apa yang kita yakini sebagai agama adalah sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan janji itu akan diberikan kepada orang yang mana orang tersebut akan mendapatkan agama yang telah Allah ridhai, bukan agama-agama yang lain-lainnya, atau agama yang tidak Allah ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan. Dan Allah akan memberikan keamanan kepada mereka sebagaimana sebelumnya mereka ditimpa oleh ketakutan. Dan ini juga merupakan ciri yang akan dimiliki oleh
orang-orang beriman tadi yang telah Allah janjikan di akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman lagi nanti tidak ada lagi taqiyah. Orang-orang akan mengamalkan ajaran Islam yang hakiki dengan leluasa, sehingga tidak ada yang namanya rasa takut dalam diri mereka. Dan puncaknya adalah ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Puncaknya adalah mereka akan menyembahku Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Ini merupakan puncak janji, puncak perjuangan dari seluruh para nabi, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan disembah dan tidak akan disekutukan dengan apapun. Maka di akhir zaman nanti Islam akan menguasai seluruh dunia. Tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Tentu ketika kita mengatakan tidak ada kesyirikan, kesyirikan di sini bukan hanya bermakna menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tapi kesyirikan di sini mencakup seluruh jenis kesyirikan yang sampai saat ini masih ada di muka bumi. Seperti apa contohnya? Saat ini kita semua mungkin bisa bebas dari kesyirikan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belum bisa bebas dari kesyirikan-kesyirikan kecil. Seperti misalnya kesyirikan yang menjadikan hukum-hukum selain Allah, atau kesyirikan yang bersifat hal-hal yang bersifat riba, menghalalkan yang riba dan menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kehidupan kita di saat ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang bersifat akidah. Kita tidak bisa lepas dari persoalan riba. Kita pasti akan terjerat. Setiap kali kita keluar, kita jalan misalnya di jalan raya itu jalan yang dibangun dengan riba. Bisa jadi baju yang kita pakai adalah baju yang diproduksi dari harta-harta riba. Ini contoh kecil bagaimana sebuah hukum dalam dunia itu tidak bisa terlepas begitu saja. Dan nanti di zaman Imam Mahdi ta'ala Fajrul Syarif, segala jenis kesyirikan apapun tidak akan lagi ada. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar disembah dengan total. Tidak ada lagi hukum-hukum yang lain. Tidak ada lagi hal-hal yang berbau syirik sama sekali. Itulah janji yang Allah berikan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Orang tersebut akan menyembahku dan tidak menyekutukan dengan aku satu apapun. Dan penutupnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Dan maka barang siapa yang kemudian kafir setelah itu semua, maka itulah orang-orang yang telah keluar dari Islam, telah keluar dari kebenaran, dan itulah pasti adalah orang-orang yang celaka. Maka pada akhir zaman nanti kita bisa dengan mudah melihat siapa orang yang celaka. Kita akan bisa dengan mudah melihat bahwasanya orang ini ahli surga atau ahli neraka. Ketika orang tersebut ingkar kepada Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala Fajrul Syarif, maka sudah pasti orang tersebut merupakan seorang yang ahli neraka.
Jika saat ini kita tidak bisa menghukumi seperti itu, kita tidak bisa menghukumi orang non-Islam sebagai penghuni neraka. Karena bisa jadi mereka bukanlah penghuni neraka, tapi mereka adalah orang yang diistilahkan dengan mustadafin, atau orang yang belum mengetahui kebenaran yang hakiki. Namun ketika Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Syarif telah bangkit, maka kebenaran hakiki telah diketahui, dan maka barang siapa yang kafir setelah itu, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, maka itulah orang-orang yang fasik. Ikhwan akhwat, para pecinta Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Syarif, saya akan menutup ceramah singkat pada malam hari ini dengan mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk paham, untuk selalu mengerti bahwasanya kita adalah Syiah, kita adalah orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita adalah orang yang tidak bisa berkomunikasi langsung dengan imam kita semua. Dalam kondisi seperti ini, seorang Syiah itu dituntut untuk selalu bisa menjalin hubungan dengan imamnya. Seorang Syiah seharusnya merasakan kegelisahan dan kesedihan ketika ia tidak bisa berkomunikasi atau dia tidak bisa melihat imamnya. Dalam doa nutbah yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kita diajarkan untuk selalu bersedih, kita diajarkan untuk selalu gelisah dari kegaiban Al-Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Kita diajarkan untuk mengatakan mata tarona wa narak, wahai imam, kapan kami dapat melihatmu dan kapan kau melihat kami, kapan kita berjumpa. Kita diajarkan untuk mengatakan azizun alayya an aral khalqa wa lam tura. Imam Ja'far As-Shadiq mengajarkan kepada kita untuk mengatakan, sungguh berat bagiku ketika aku dapat melihat seluruh alam semesta, namun aku tak dapat melihat imamku. Azizun alayya an aral khalqa wa lam tura. Kita diminta oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam untuk selalu mengenang Al-Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Jangan sampai hari berlalu namun sekalipun kita tidak pernah merasa kesedihan atas kegaiban Al-Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Dan terakhir, saya akan membaca sedikit kutipan dari doa nutbah yang diajarkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, agar kita selalu bisa mengenang dan mengingat Al-Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Dalam doa nutbah kita diajarkan untuk berkata, betapa pedih deritaku saat menangisimu sementara orang-orang tidak mempedulikanmu, wahai imam. Betapa pedih deritaku mengetahui semua yang menimpamu namun tidak menimpa mereka. Adakah yang menolongku
hingga ku perpanjang keluhan dan tangisan ini. Adakah jalan untuk menemuimu, wahai putra Ahmad? Akankah suatu hari kita akan bertemu? Kapankah kiranya kami datang ke telagamu untuk meminum airnya hingga dahaga terlepas? Kapankah kiranya kami dapat meneguk segarnya airmu? Sungguh telah lama dahaga ini mencekik. Kapankah kita berkumpul sepanjang hari sehingga tentram hati ini? Kapankah kita berjumpa? Kapankah kita berjumpa? Al-Mujabbal sallallahu wasallam mengajarkan kita untuk membaca, oh, di manakah gerangan dikau berada? Tanah dan belahan bumi manakah tempat dikau berpijak? Radwakah dia atau lainnya, atau mungkin bukit tua? Sungguh terasa berat bebanku saat melihat orang-orang, sementara engkau tak terlihat olehku. Tiada ku dengar bisikan maupun rintihanmu. Sungguh terasa beban deritaku berat saat mengetahui segala musibah yang menimpamu. Sementara rintihan dan tatapanku tak menambah manfaat bagimu. Demi jiwaku engkaulah yang digairkan yang tak pernah lepas dari kiamat. Demi jiwaku engkaulah harapan para pengharap. Mukmin maupun mukminah tergetar karena mengingatmu. Demi jiwaku engkaulah puncak kemuliaan yang tak terlampaui. Demi jiwaku engkaulah puncak kehormatan yang tak ternilai. Demi jiwaku engkaulah sumber yang dikaruniai tiada bandingnya. Demi jiwaku engkaulah wujud kesempurnaan yang tak terpadankan. Sampai kapankah kegelisahanku berlangsung karena menantimu, wahai penghuluku? Dengan untayan kata dan ungkapan apa harus kugambarkan dirimu? Betapa kiranya bagiku mendapat jawaban pembicaraanmu. Ikhwan, akhwat, para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, marilah kita terus menjaga hubungan kita dengan Imam Mahdi radhiyallahu taala fadhil syarif, sehingga kelak kita akan tergolong oleh orang-orang yang menanti kedatangan beliau, yang termasuk orang-orang yang bisa berjuang bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه. إخوان